Saudara-saudara, di zaman sekarang kita semua pasti sadar betapa pentingnya kesan pertama. Saat mencari kerja, kita menyiapkan CV yang menarik. Saat bertemu klien atau orang baru, kita memakai pakaian terbaik agar terlihat profesional dan meyakinkan. Bahkan di media sosial, kita senang berbagi sisi hidup yang inspiratif. Tampil oke di luar itu tidak salah, bahkan itu adalah bentuk penghargaan pada diri sendiri dan orang lain. Personal branding itu penting untuk menunjukkan potensi kita. Namun, pernahkah kita merasa sangat lelah karena terus-menerus menjaga image? Misalnya di kantor, kita dikenal sebagai sosok yang paling sabar dan bijak. Tapi sampai di rumah, kita justru menjadi pemarah kepada pasangan, kepada keluarga, kepada anak-anak. Atau kita terlihat sangat dermawan di depan publik, namun di dalam hati sebenarnya kita merasa sangat iri dengan keberhasilan teman sendiri. Inilah tantangan kita. Seringkali ada jarak antara siapa kita di depan orang dan siapa kita saat sedang sendirian. Dalam bacaan esok hari, kita melihat perpaduan yang menarik. Raja Salomo memiliki segalanya, kekayaan, istana megah, dan reputasi luar biasa. Ratu Sheba datang bukan hanya untuk melihat emasnya, tapi untuk membuktikan hikmat yang ada di balik kemegahan itu. Salomo tampil mempesona di luar karena ia memang memiliki kualitas yang luar biasa di dalam. Kemasan dan isinya selaras. Nah, Yesus dalam Injil Markus memberikan sebuah pengingat yang sangat jujur untuk kita semua. Ia tidak melarang kita tampil rapi atau mengikuti aturan sopan santun. Namun, Yesus mengingatkan bahwa kualitas hidup kita yang sesungguhnya ditentukan oleh apa yang keluar dari hati, bukan makanan atau apa yang kita pakai yang menentukan nilai diri kita di hadapan Tuhan, melainkan niat, kejujuran, dan kasih yang tersimpan di dalam batin. Percuma kemasannya indah kalau isinya adalah kebencian atau kepalsuan. Saudara-saudari sekalian, pesan yang ingin saya sampaikan adalah tidak ada salahnya tampil hebat di luar selama itu adalah pancaran jujur dari apa yang ada di dalam hati. Tuhan tidak ingin kita membuang personal branding kita, Ia hanya ingin produk di dalamnya, yaitu hati kita, sama berkualitasnya dengan kemasannya. Menjadi orang baik itu bukan sekedar soal gaya hidup, tapi soal kesehatan batin. Pesan yang mungkin mendudukan untuk esok hari adalah Tuhan sangat mengerti bahwa menjaga hati itu tidak mudah. Kita tidak perlu berpura-pura sempurna di hadapannya. Tuhan justru mencintai kejujuran kita saat kita mengakui bahwa hati kita sedang kotor, lelah, atau berantakan. Ia adalah pribadi yang sanggup membantu kita memurnikan niat-niat kita sehingga apa yang kita tampilkan di luar bukan lagi beban, melainkan pancaran syukur yang alami. Mari kita terus berusaha memberikan yang terbaik dalam penampilan dan karya kita, namun jangan lupa untuk meluangkan waktu sejenak setiap hari untuk memotivasi dan memeriksa batin kita. Mari kita bangun branding diri yang berakar pada ketulusan. Karena pada akhirnya, pesona yang paling awet dan menyentuh hati orang lain adalah kebaikan yang tulus, bukan sekedar olesan. Sebagai bahan refleksi atas bacaan-bacaannya, jika hari ini orang hanya bisa melihat isi hatiku dan bukan penampilanku, kira-kira apa yang akan mereka lihat? Apakah aku sudah seberani itu untuk menyelaraskan kata-kataku dengan niat hatiku yang terdalam?